Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Gimana posanya hari ini? Masih pada semangat dong? Kewajar sendiri gimana posanya? Masih pada semangat dong? Alhamdulillah semangat banget nih karena sudah mulai terbiasa puasanya dan kedepannya pasti ada agenda-agenda kedepannya. Jadi tetap semangat nih menjalani puasa kali ini. Nah tapi ya biar Sobat Level Up tambah semangat ya, kita berdua bakal menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia, semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah tadi kita sudah mendengarkan nih lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Azhar. Zar, boleh tahu tadi tuh baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Oke, tadi gua membaca surat Az-Zumar ayat 53. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa manusia jangan melampaui diri mereka sendiri. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita, Tapi ya Zara, lu pernah gak sih mengalami momen quarter life crisis gitu? Wah ini Gen Z banget nih quarter life crisis ya. Itu kayak kurang lebih kayak perasaan khawatir, depresi dan juga takut frustasi akan masa depan nih. Oh iya, pernah banget dong. Kayaknya itu emang fase yang harus kita lewatin gak sih? Khawatir kedepannya mau jadi apa. Nah itu fase-fase itu emang harus dilewatin ya. Apalagi waktu itu gua ngerasainnya pas kuliah. Jadi waktu itu kayak bingung banget gitu. Kedepannya mau jadi apa, itu pokoknya fase-fase yang membingungkan lah ya. Kalau lu pernah nggak San? Gue juga, ya pastinya pernah dong, apalagi di umur-umur segini, kita merasa tua banget ya. Di umur segini kita lagi ngerasain fase quarter life crisis nih. Itu kayak, ya momen-momen yang bingung tuh antara memilih A dan memilih B, itu momen-momen sekarang tuh Zar. Oh, oke. Sebenarnya fase-fase itu ya memang setiap orang harus melaluinya nggak sih? Iya betul sih. Nah jadi harus tetap semangat dan jangan berputus asa agar mental health kita tetap terjaga di bulan puasa ini. Mental health tuh ya betul. Nah tapi ya ngomongin mental health nih, kita punya satu tayangan tentang korelasi antara puasa dan juga mental health nih. Apakah puasa dapat memberikan manfaat untuk kesehatan jiwa kita? Daripada penasaran, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan latihan spiritual dan mental yang membawa berbagai manfaat bagi kesehatan jiwa. Selama bulan Ramadan, kita memiliki kesempatan untuk menguatkan mental, mengendalikan emosi, dan meningkatkan ketenangan batin. Beberapa manfaat puasa untuk kesehatan jiwa patut kita renungkan, antara lain, puasa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dengan menjalankan puasa, kita belajar untuk lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Proses ini membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, sehingga kita merasa lebih tenang dan tidak mudah cemas. Selama berpuasa, pola hidup menjadi lebih teratur dan seimbang. Kebiasaan bangun sahur, beribadah secara konsisten, dan beristirahat dengan cukup memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa. Rutinitas ini membantu meningkatkan produksi hormon serotonin dan endorfin
yang berperan dalam meningkatkan suasana hati dan kebahagiaan. Puasa juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan mengontrol emosi. Dengan menahan diri dari amarah dan kebiasaan buruk, kita belajar untuk lebih sabar dan berpikir sebelum bertindak. Hal ini menciptakan keseimbangan emosi dan membantu kita mengatasi konflik dengan lebih bijaksana. Salah satu manfaat besar dari puasa adalah meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan. Dengan merasakan lapar dan dahaga, kita menyadari nikmat yang sering terabaikan. Hal ini meningkatkan rasa syukur dan membuat kita lebih berempati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Rasa syukur ini terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi depresi. Kegiatan spiritual selama bulan Ramadan seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa membantu meningkatkan kepekaan jiwa dan kedamaian batin. Koneksi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa perasaan tenang dan memberikan makna yang lebih dalam hidup. Puasa juga melatih kita untuk lebih fokus dan meningkatkan konsentrasi. Dengan mengurangi pola makan berlebih dan menjaga keseimbangan gula darah, otak dapat bekerja lebih optimal. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, kecerdikan berpikir, dan produktivitas sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh. Jika ada orang yang mengajakmu berkelahi atau mencaci maki, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita menjalani ibadah puasa ini dengan hati yang ikhlas dan niat yang kuat untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Semoga Ramadan ini menjadi momen untuk memperbaiki diri, menguatkan mental, dan mencapai ketenangan batin. Masya Allah. Wah Zar, ternyata ya berpuasa itu banyak banget manfaatnya tuh. Bukan cuma menahan lapar dan juga haus nih, tapi juga bikin kita lebih tenang, gak mudah cemas, dan tentunya semua itu terjadi kalau kita mau melatihnya dengan sungguh-sungguh nih Zar. Wah bener banget nih San. Jadi kan tadi udah dijelasin tuh, Iya. dengan belajar sabar saat puasa, tubuh kita otomatis menurunkan hormon stres kayak kortisol. Buset, kortisol. Hasilnya kita jadi lebih rileks, gak mudah baper atau overthinking. Mantep banget gak sih tuh? Iya banget dong, tapi nggak cuma itu nih. Kebiasaan simpel kayak bangun sahur, ibadah rutin sama istirahat yang cukup nih, itu ngasih dampak positif banget buat kesehatan jiwa nih. Bahkan rutinitas kayak gitu aja nih, bisa ningkatin hormon serotonin dan juga endorfin. Kita, hormon apa tuh ya? apa kalau kata orang-orang nih, hormon tersebut merupakan kunci buat ngerasain kebahagiaan dan juga mood buat bagus harian. Waduh, Masya Allah, manfaatnya banyak sekali ya. Jadi nih buat Sobat Level Up, jangan mudah berkecil hati ya. Nikmati setiap prosesnya, ingat kita semua ini istimewa, San. Betul sekali. Jangan sampai deh pikiran negatif ngejatuhin kita nih. Kalau gua nih biasanya selalu nyemangatin diri sendiri, Zar, you can do it. Asik, you can do it kayak brand gitu. Nah, tapi itu pesan yang dalam banget nih, bakal gue resapi beneran nih. Tapi ya, ngomongin puasa juga nih, gue punya masalah satu nih. Gue sering banget kelewatan sahur gitu. Aduh, padahal kita udah pasang alarm nih, kita udah niat sungguh-sungguh nih, tapi ujung-ujungnya pas kita tidur bentar, bangun, udah azan subuh tuh. Waduh. Nah itu gue juga banget sih gitu. Nah kasur memang nggak suka bohong ya. Iya. Nah buat Ihsan dan Sobat Level Up yang ingin tahu gimana sih cara agar tepat bangun sahur, di segmen selanjutnya kita akan bahas tentang tips agar bisa bangun sahur dan keutamaan melaksanakan sahur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nih Zar, gue pengen nanya nih, lu pernah gak sih kelewatan sahur nih? Apalagi pas lu udah bangun nih, tiba-tiba udah jam subuh gitu, pernah gak? Wah pernah San, waktu itu kerja sampai larut malam, pulang-pulang ketemu kasur langsung aja tuh kayak tikus masuk ke lubang tuh, udah hilang gitu kan. Plek. Nah pas bangun, loh kok matahari udah nongol aja nih. Padahal udah pasang alarm tapi tetap aja kelewatan San. Lu pernah kan? Kayaknya gue pernah sih, dan tapi hampir setiap orang pasti pernah gak ya? Apa cuma kita doang nih?
Nah, yang penting San, meski begadang atau capek kerja seharian, usahain banget nih buat sahur. Jangan sampai berpikir, gua kuat kok puasa tanpa sahur. Waduh, jangan ya, bahaya nih. Karena sahur itu nggak cuma urusan makan doang, San. Tapi ada berkah dan keutamaan di dalamnya. Dan sahur itu juga sunnah Nabi loh, San. Waduh, betul banget dong. Dan banyak orang lupa nih, kalau sahur adalah waktu di mana doa itu sangat mustajab tuh. Sangat banget dikabulkan gitu. Tapi makanya itu sayang banget kok kelewatan gak sih, Jar? Iya, bener-bener. Nah, buat sobat level up yang pingin tahu lebih dalam apa saja sih keutamaan sahur dan kenapa harus dibiasain, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, sahur adalah salah satu sunnah yang memiliki banyak keutamaan, terutama saat bulan Ramadan. Meskipun seringkali rasa malas dan ngantuk melanda, namun tak ada ruginya bagi kita untuk melawan rasa itu dan melaksanakan sahur dengan penuh semangat. Makan sahur bukan sekedar untuk mengisi perut sebelum berpuasa. Ia memiliki keberkahan yang besar, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah momen yang dapat memberikan energi serta meningkatkan kekuatan kita dalam menjalankan ibadah puasa sepanjang hari. Tak hanya itu, sahur juga menjadi pembeda antara puasa umat Islam dan puasa kaum lainnya. Seperti yang disampaikan dalam hadis, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dengan melakukan sahur, kita semakin menjalankan sunnah Nabi serta memperkokoh identitas keislaman kita. Secara kesehatan, sahur juga memberikan manfaat yang luar biasa. Makan sahur membantu menjaga stabilitas energi, sehingga tubuh tidak mudah lelah selama berpuasa. Sahur juga membantu menjaga keseimbangan gula darah dan mencegah tubuh kekurangan cairan. Makanan yang disarankan saat sahur adalah makanan yang mengandung serat tinggi, protein, dan karbohidrat kompleks, seperti oatmeal, buah-buahan, dan telur. Keutamaan sahur tidak berhenti di situ. Ini juga menjadi waktu yang tepat untuk berdoa dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampunan, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur bukan hanya makanan untuk tubuh, tetapi juga makanan untuk rohani kita. Banyak orang mengabaikan sahur karena rasa malas atau ingin tidur lebih lama. Padahal, sahur bukan hanya membawa keberkahan, tapi juga menjadi sarana untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari lawan rasa malas dan ngantuk, serta biasakan sahur dengan niat yang ikhlas. Tak hanya itu, sahur juga menjadi momen untuk meningkatkan kedisiplinan. Kebiasaan bangun lebih pagi untuk sahur dapat membantu membentuk pola hidup yang lebih sehat. Bangun lebih awal memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah tambahan, seperti sholat tahajud dan berzikir. Kegiatan-kegiatan ini membawa kedamaian hati dan menambah nilai spiritual kita selama Ramadan. Sahur juga dapat menjadi momen untuk mempererat hubungan keluarga. Makan sahur bersama keluarga dapat meningkatkan kehangatan dan kekompakan. Ini menjadi waktu yang berharga untuk berbincang, berbagi cerita, dan memotivasi satu sama lain untuk menjalankan ibadah puasa dengan semangat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sahur sebagai kebiasaan yang membawa keberkahan dan kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sahur anti mager, semangat ibadah, dan raih berkah sepanjang hari. Masya Allah. Waduh, ternyata ya, walaupun hukumnya sunnah, tapi tetap banyak sekali keutamaan melaksanakan sahur ya. Seperti dengan melaksanakan sahur itu kita bisa jadi pembeda nih antara puasa umat Islam dengan puasa umat lainnya nih, Jar. Benar sekali, dengan melaksanakan sahur, kita bisa mendapat keberkahan. Dan tidak hanya itu, di waktu sahur juga waktu yang tepat untuk berdoa dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi ya, sahur ini juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang disiplin gak sih? Soalnya kan kita lebih sering bangun pagi tuh dan juga membuka kesempatan untuk memperbanyak ibadah serta beramal nih, Zah. Wah, bener banget nih. Dan waktu sahur adalah momen untuk kita mempererat tali silaturahmi nih. Makan bareng keluarga, berbagi cerita. Yang biasanya berangkat pagi pulang malam jarang ngobrol sama ayah, papa, mama, ibu. Ini menjadi waktu yang berharga untuk berbincang-bincang dan mempererat kekeluargaan saya. Nah tapi ya, ngomongin anak-anak Gen Z nih, pasti kita sering banget dong kita bikin konten nih dan juga mengabaikan momen-momen tertentu nih. Itu kita bisa berbagi cerita ini dan juga kita bisa
Aduh kok gitu, itu gimana sih Jer? Oh, oke. Sama gue juga gitu San, sering bikin story, Iya. tapi daripada hanya membuat konten yang tidak bernilai, mending buat konten yang bermanfaat dan mendapatkan pahala nggak Iya. sih? Apalagi bulan puasa ini jadi double tuh pahalanya. Apa aja tuh emang? Wah, jadi udah buat konten Iya. bermanfaat, bisa dilihat orang banyak manfaatnya. Wah, jadi lebih bermanfaat menginspirasi. lagi ya, betul. Nah, buat sobat level up yang ingin tahu, di segmen selanjutnya kita akan bahas konten pahala, dakwah kreatif di sosmed. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Zar, gue lagi pengen tanya nih ya. Emang bisa ya bikin konten terus dapat pahala nih? Ini gue pengen serius nanya sih. Wah, bisa banget dong, San. Lu pernah kan lagi scroll sosmed, Iya. tiba-tiba nemu nih video kajian Ustadz, terus ngerasa, Betul. wah nih relate banget nih sama gue nih. nih. Apalagi kita juga pernah nih ya, kalau kita lagi bikin konten dakwah gitu ya, gue kan gak jago ceramah nih, itu gimana caranya dong? Nah, konten dakwah itu nggak harus ceramah doang, San. Duh, emang ada apa aja Bisa bikin feed yang positif, Iya. video pendek, story motivasi, atau bikin podcast santai tapi berisi yang penting tujuannya sama. Iya. Menyebarkan kebaikan dan ngasih inspirasi buat orang lain, San. Oh, jadi gitu ya. Oke, kita berdua bakal ngobrol tentang keislaman. Ini kita begini disebut podcast gak sih atau Ini kita termasuk konten Islami juga Oh, nih. konten Islami, Iya, betul. Aduh. termasuk konten dakwah juga kan. berarti kita udah termasuk konten dakwah di seperti ini? Oh nih? iya bener banget dong. Kan sesuai judul program kita Apa nih. tuh? Upgrade imanmu. Imanmu. Oh iya, betul. Nah jadi nggak harus jadi ustadz dulu nih buat berbagi kebaikan. Semua bisa dimulai dari hal yang paling mudah, San. Oh, seperti itu ya. Nah, tapi ya buat sobat level up yang pengen tahu cara gimana bikin konten gak cuman keren tapi juga bisa mendatangkan pahala. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, konten pahala merupakan salah satu cara dakwah kreatif di era digital. Melalui media sosial, kita dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan memotivasi sesama untuk meningkatkan amal ibadah. Seiring berkembangnya teknologi, metode dakwah tidak lagi terbatas pada ceramah di mimbar, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai format konten digital, seperti video pendek, infografis, podcast, dan artikel ringan. Dakwah kreatif di sosmed memiliki keunggulan dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan konten yang lebih menarik dan relevan, pesan keagamaan dapat diterima dengan lebih ringan dan mudah dipahami. Saat ini, banyak kreator muslim yang berkontribusi melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan kebaikan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Konten pahala bukan sekedar membuat konten, tetapi juga merupakan upaya untuk menyebarkan kebaikan dan menginspirasi orang lain dengan membagikan hadis, ayat Al-Quran, kisah inspiratif, atau pengalaman pribadi. Kita dapat memberikan pengaruh positif pada banyak orang. Selain itu, dakwah di sosmed dapat dilakukan dengan berbagai cara kreatif. Misalnya, membuat video pendek berisi pesan motivasi keislaman, menggunakan animasi untuk menjelaskan konsep ibadah, atau membuat thread Twitter yang edukatif dan menarik. Semua ini dapat menjadi media untuk menyebarkan kebaikan dengan cara yang lebih modern dan relevan dengan zaman. Dakwah di media sosial juga merupakan sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Melalui komentar, diskusi, dan interaksi antar sesama pengguna, kita dapat saling memotivasi dan mengingatkan dalam kebaikan. Ini adalah cara yang efektif untuk membangun komunitas yang lebih solid dan saling mendukung dalam beribadah. Tidak hanya itu, dakwah digital juga menjadi ladang jariah. Setiap konten yang bermanfaat dan dibagikan dapat menjadi sedekah ilmu yang terus mengalir. Bayangkan, jika satu postingan bermanfaat dibagikan oleh ribuan orang, maka pahalanya akan terus bertambah tanpa kita sadari. Konten pahala juga menjadi sarana untuk membuat generasi muda lebih dekat dengan nilai-nilai Islam. Saat ini, banyak anak muda yang menghabiskan waktunya di media sosial dengan menyuguhkan konten dakwah yang relevan, inspiratif, dan mudah dikonsumsi. Kita dapat membantu membangun karakter dan akhlak yang lebih baik pada generasi masa depan. Selain itu, dakwah di media sosial dapat menjadi alat untuk melawan konten negatif dan hoax yang sering menyesatkan masyarakat.
Banyak informasi yang salah disebarkan melalui internet, sehingga penting bagi kita untuk membuat konten yang benar dan berbasis dalil-dalil yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita gunakan media sosial dengan baik dan menjadikannya sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Dengan konten yang positif dan inspiratif, kita dapat berkontribusi dalam menyebarkan dakwah dan meraih pahala di era digital. Masya Allah. Waduh, ternyata daripada membuat konten yang enggak-enggak nih Jar ya, mending kita buat konten yang bermanfaat nih, seperti konten dakwah ya Jar. Bener banget San, dengan membuat konten yang bermanfaat bisa mendatangkan pahala untuk kita. Apalagi sifatnya media sosial ya, yang bisa dilihat kapanpun dan dimanapun sebelum itu dihapus. Dan bisa juga di-repost atau di-re-upload. Tentu membuat kita bisa mendapat amal jariah San, kalau bermanfaat. Waduh, itu amal jariah mau banget dong. Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Maksudnya semoga kita bisa menyajikan momen-momen bermanfaat kepada sobat level up lainnya nih. Benar. Semoga apa yang kita tampilkan bisa diteruskan kalau itu bermanfaat ya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Oh iya. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Tapi Tapi tunggu dulu nih. Ini biasanya kadang kurang ya? Apa yang kadang kurang nih Jar? Kata-kata Oh, dong. kata-kata ya, oke. Malah gue ngingetin nih, tumben banget ya. Gue kaget ya, kalau yang ingetin ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ini oke. Emang karena kita dua jadi harus saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan Oke. ya, betul sekali. Udah ada belum kata-kata hari ini, San? Belum ada lagi. Aduh. Udah ada dong, bercanda. Udah ada dong, pasti udah ada ya. Kata-kata hari ini, San. Dunia ini jahat. Yang baik cuma sepeda. Baik. Oh my. Oke, itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.